Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra, mahasiswa PPG Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini akan melakukan PPL siklus 3 pada jam 8 tanggal 23 September 2021. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat ya? Baik, Pak. Baik, anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Bapak minta agar kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan Ji dipimpin untuk berdoa, Ji. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, setelah berdoa ini mari kita sama-sama absen dulu. Silakan untuk mengisi daftar hadir di link LMS yang sudah kita bagikan linknya ya. Silakan diisi, Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi daftar hadir. Ini Bapak lihat dulu ya yang sudah ngisi siapa saja. Oke. Ya, baik. Ahmad Zulkifli, Al-Muhazirin, Alfa, Zail ya. Adi Rahmat, Bagas, ini sudah semua ini. Anak-anak sekalian, kita mulai. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan, Bapak ingin bertanya dulu nih terkait dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat ya dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Yang pertama itu, Bapak ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak apa itu mulsa organik? Mulsa organik adalah mulsa yang terbuat dari bahan alami yang mudah terurai. Terus ada yang masih ingat kira-kira apa sih contoh dari mulsa organik tersebut? Jerami alang-alang, Pak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Yang penting kita tetap semangat ya. Nah, pertanyaan Bapak lagi, anak sekalian ya. Kita akan melaksanakan materi yang selanjutnya, yaitu pembelajaran yaitu terkait dengan pembibitan tanaman buah semusim ya. Pembibitan tanaman buah semusim. Nah, kira-kira ada yang tahu sebelumnya mungkin ya apa itu pembibitan? Pembibitan adalah tempat menanam benih atau bibit yang bersifat sementara di mana tanaman muda ini dipelihara sampai saat dipindahkan ke lapangan. Bapak rasa sudah cukup ya terkait dengan pembelajaran kita yang di awal ini. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Yang selanjutnya yaitu Bapak ingin menayangkan sebuah video ya terkait dengan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baik sahabat pencinta tanaman semua. Nah, di sini saya sudah persiapkan alat dan bahan untuk proses pembuatan tempat persemaian. Jadi nanti tempat persemaian kita ini bentuknya seperti di atas atau di atas panggung, sejajar dengan bagian dada kita supaya lebih mudah juga dalam proses pemeliharaan. Nanti ikuti terus proses pembuatannya. Jadi
tadi kita lihat ya bagaimana proses pembuatan apa itu? Rumah pembibitan, Pak. Kira ada yang tahu apa saja yang dilakukan oleh Bapak tadi? Menyiapkan alat dan bahan, Pak. Oke, alat dan bahan. Apa saja alat dan bahan yang dipakai tadi kira-kira? Alatnya ada golok Gergaji. atau parang, gergaji, Ya. terus bahannya ada bambu, paku. Nah, setelah bahan tersebut tersedia alat dan bahannya, baru dilakukan proses apa? Bagas. Mungkin ada yang tahu proses Perakitan. pembuatan tepat sekali ya. Nah, dari video ini kita lanjut dulu ya. Nanti dari video ini silakan lihat lagi. Nah, setelah itu kita nanti baru kita berdiskusi ya. Terima kasih. Gunakanlah plastik putih seperti ini atau plastik UV ya, supaya tidak tembus, supaya air hujan itu tidak langsung mengenai tempat persemaian seperti itu. Dari situ coba kita lihat di video itu, kira-kira yang disusun itu apa? Yang disusun di atas rumah persemaian tadi, ada yang tahu apa? Benih bibit. Benih. Kira-kira ada yang Saya lakukan tempat persemaian tanaman pepaya saya dalam proses perawatan, bebas dari serangan hama, baik itu hama ternak maupun hama-hama yang seperti yang merusak pada persemaian itu bekicot. Nah, ini sudah bebas dan sinar matahari lebih menembus mengenai bibit kita ya, sehingga pertumbuhan tanaman tidak mudah kena penyakit rebak kecamba atau dumping off. Nah, demikian. ya. Nah, tadi apa tujuannya supaya disusun di atas itu? Ada yang tahu tadi tujuannya apa? Terhindar dari hama dan Terus itu penyakit ya. Oke, terus jadi selain itu apa lagi tadi dijelaskan oleh bapaknya, selain terhindar dari hama dan penyakit Untuk melindungi bibit tanaman yang masih muda dari terik sinar matahari, air hujan. mudahkan dalam pembibitan dan sangat efisien terhadap tempat. anak-anak sekalian, kita dari video tadi kira-kira ada yang bisa kita tanggapi? Dari video itu tadi adalah rumah pembibitan model 2, karena rumah pembibitan itu terbagi menjadi 3. Itu menurut saya kurang efisien, karena paling efisien itu model 3, karena itu sangat efektif untuk menghindari dari penyakit dan hama. Betul nggak itu model 2? Betul, Pak. Betul ya. Betul. Dari materi yang Bapak kirimkan di LMS, berarti kalian sudah baca ya, sudah ngelihat ya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah kalau sudah berarti. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan ya terkait dengan video yang Bapak tayangkan tadi? Silakan. Apa kegunaan kertas UV atau plastik itu tadi? Agar sinar matahari bisa masuk, Pak. Lindungi agar tidak terkena air hujan secara langsung. Oke. Mungkin ada yang lain lagi? Saya, Pak, mau tanya, Pak. Oke, silakan. Ya. Posisi yang bagus untuk membuat rumah pembibitan itu tempatnya yang teduh apa yang terkena sinar matahari secara langsung tanpa ada perlindungan dari pohon, Pak? Iya, oke, mantap. Mungkin ada yang lain ingin memberikan tanggapan nih? Saya, Pak, Oke, silakan Ji. Mantap ini ya. secara langsung, Pak, Oke. biar tidak mengganggu pertumbuhannya si bibitnya tadi, Pak. Soalnya kalau di bawah pohon terganggu, Pak, sama itunya. Terganggu dari Wah. sisi cahaya mataharinya ya. Iya, Pak. Meskipun secara langsung kan karena pakai rumah, berarti sudah ada atapnya gitu. Artinya sudah terjaga ya. Ya, Pak. Ada yang lain lagi? Mungkin ada dulu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Pak. Silakan. Alfa. Mengapa dalam proses pembuatan rumah pembibitan harus memperhatikan arah dan arah, Pak? Untuk memaksimalkan mendapatkan cahaya matahari, Pak. Jadi selama itu mendapatkan cahaya matahari dengan cukup, Pak. Oke, baik. Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD di LMS. Silakan nanti kalian kerjakan LKPD-nya. Lalu nanti setelah kalian kerjakan, silakan diupload kembali di LMS yang sudah Bapak sediakan. Nah, supaya nanti bisa Bapak berikan
penilaiannya. Gitu. Baik, baik. Silakan, mungkin Bapak akan kasih waktu ya untuk mengerjakan LKPD-nya sebanyak mungkin 10 menit cukup ya, karena tidak terlalu banyak LKPD tersebut. Silakan nanti dikerjakan, nanti diupload gitu. Cuman sebelum untuk membantu ya kalian mengerjakan LKPD, Bapak ada sesuatu yang bisa kalian lihat ya nanti ya, sebuah video dari hasil dari karya teman kalian ya, ya. Ini sambil mengerjakan LKPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya Triawan dari dan 2 anggota teman kami lagi yang bernama Muhammad Firdaus dan Aldianur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang rumah pembibitan model 3 yang akan dijelaskan oleh Bagas. Ya, Mitra Tria sudah, ini punya Tria sudah masuk ya. Ayo yang lainnya silahkan diupload ya di LMS ya. Nah baik, anak-anak sekalian ya, lanjutkan proses pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kira-kira dari seluruh rangkaian pembelajaran kita tadi, mulai dari pertanyaan-pertanyaan Bapak, terus kita mengidentifikasi video dan kita berdiskusi ya, tanya jawab dan sebagainya. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran ini? Dari pembelajaran ini kita bisa mengetahui model perumahan pembibitan tanaman buah yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan luas lahan. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita ini, kira-kira Bapak ingin memberikan semacam post test ya. Ada yang tahu nggak ya? Kira-kira apa faktor, kan kita tahu ya bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembibitan tadi ada berapa? Ada 2. Ada 2 Pak. Betul, 2 ya. Nah, yang pertama itu Pak, Faktor internal. Internal. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal. Nah, kira-kira faktor internal itu apa saja ya? Kesehatan benih dan daya kecambah benih. Daya kecambah benih. Nah, dari situ kira-kira kenapa sih kesehatan benih itu mempengaruhi? Kira-kira ada yang bisa menerangkan atau menjelaskan? Benih yang kurang sehat itu Pak, kemungkinannya tumbuh relatif rendah atau akan menyebabkan kematian bibit dalam persemaian. Nah, yang kedua tadi faktor internalnya itu adalah daya kecambah. Kenapa daya kecambah ini harus diperhatikan dan mempengaruhi keberhasilan dalam pembibitan? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapannya? Ya Pak. Ya silakan. Karena benih yang disimpan terlalu lama akan menurunkan daya kecambah benih. Benih yang baik memiliki daya kecambah lebih dari 80%. Untuk mempercepat daya kecambah benih, dapat dilakukan perendaman dengan air hangat, Pak. Iya. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak simpulkan, Bapak ingin minta dulu nih ya closingnya atau kata-kata terakhirnya dari kalian dari hasil proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan gitu dalam proses pembelajaran ini? Mengetahui cara pembuatan rumah persemaian. Mengetahui cara pembibitan yang baik dan benar. Oke. Baik, mungkin Bapak rasa cukup ya dari pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin sampaikan dulu kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini. Jadi perlu diketahui bahwa dalam proses pembibitan itu sangat penting ya ketika kita melakukan suatu budidaya. Nah, yang harus diperhatikan dulu dalam proses pembibitan itu adalah kondisi benihnya. Apakah benihnya itu sehat atau justru sakit atau rusak? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin sampaikan kita akan melanjutkan pembelajaran kita berikutnya, yaitu menyiapkan kalau ini sudah kita menyiapkan pembibitannya, maka kita akan melaksanakan penanaman di lapangan gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan.
sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa dulu. Silakan Bapak minta Aldi ya untuk memimpin doa. Silakan Di. Baiklah, teman-teman sekalian, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sekalian sudah berpartisipasi, yang sudah semangat dalam pembelajaran ini. Sekali lagi Bapak ingin sampaikan, tetap semangat ya dalam kegiatan pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, jaga ya, tetap jaga kesehatan apalagi kondisi pandemi ya. Tetap jaga, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.